Iqbal dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Rizali Rahmat Marta Pardana, NRP 22-2019-273, perwakilan dari kelompok 5. Halo, nama saya Raffi Fadila, NRP 22-2019-279 dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wijanarko Dwi Laksono, NRP 22-2019-290 dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang ketahanan pangan. Berikut penjelasannya. Ketahanan pangan dalam Sustainable Development Goals. Kelaparan didefinisikan sebagai kondisi hasil dari kurangnya konsumsi pangan kronik dalam jangka panjang. Kelaparan kronis berakibat buruk pada derajat kesehatan masyarakat dan menyebabkan tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesehatan. Tidak semua orang mempunyai kemudahan untuk memperoleh pangan yang dibutuhkan, dan hal ini mengarah pada kelaparan dan kekurangan gizi dan skala besar di dunia. Sebagai penduduk dunia, sekarang ini kekurangan pangan secara kronis dan tidak mampu mendapatkan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi minimum mereka. Jutaan anak-anak berusia di bawah 5 tahun, balita, menderita kekurangan gizi kronis atau akut pada musim kekurangan pangan. Musim kelaparan dan kerusuhan sosial, angka ini terus meningkat. Selanjutnya, dalam konteks ketahanan pangan, pembangunan bendungan dan saluran irigasi itu memungkinkan petani tetap mendapat pasokan air yang cukup di musim kemarau, sehingga kebutuhan konsumsi masyarakat tetap terpenuhi, bahkan panen bisa ditingkatkan hingga 3 kali lipat dalam setahun. Selain pembangunan infrastruktur, upaya meningkatkan ketahanan pangan juga dilakukan dengan modernisasi irigasi yang saat ini terus disosialisasikan kepada para petani. Upaya itu mencakup 5 pilar. Yang pertama, keandalan suplai air. Yang kedua, keandalan jaringan atau infrastruktur irigasi. Yang ketiga, manajemen air. Yang keempat, kelembagaan petani. Yang kelima, peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia, kata Direktur Irigasi dan Rawa Dirjen SDA Kementerian PUPR Muhammad Mazid. Contoh proyek ketahanan pangan yang berkesinambungan dengan teknik sipil yaitu bendungan. Salah satu contoh proyek yang ada di Indonesia adalah proyek Bendungan Jati Gede. Waduk Jati Gede merupakan sebuah waduk yang terletak di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Pembangunan waduk ini telah lama direncanakan sejak zaman Hindia Belanda dan diresmikan pada tahun 2015, serta beroperasi penuh pada 2017. Waduk ini dibangun dengan membendung aliran Sungai Cimanuk di wilayah Kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang, dengan kapasitas tampung 979 juta meter kubik air. Waduk Jati Gede merupakan waduk terbesar kedua di Indonesia. Proyek Bendungan Jati Gede berlokasi di daerah Sumedang, Jawa Barat dengan total biaya 3 triliun rupiah. Lokasi proyek pembangunan Waduk Jati Gede merupakan bagian wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung, mencakup daerah aliran sungai Kabupaten Garut, Sumedang, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Kuningan, serta Brebes, Jawa Tengah. Rencana letak dan proyek pembangunan Waduk Jati Gede terletak di Kampung Jati Gede Kulon, Desa Cijengjing, Kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang. Penandatanganan ini ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama untuk pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan PLTA Jati Gede. Kesepakatan ini berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan. Proyek bendungan ini termasuk ke dalam infrastruktur berkelanjutan di bidang ketahanan pangan apabila dilihat dari 5 aspek. 1. Keandalan suplai air. 2. Keandalan atau infrastruktur irigasi. 3. Manajemen air. 4. Kelembagaan petani. 5. Peningkatan kualitas SDM. Kontribusi terhadap SDG. 1. Clean water and sanitation atau air bersih dan irigasi. 2. Affordable and clean energy atau energi bersih dan terjangkau. 3. Climate action atau penanganan perubahan iklim. 4. Decent work and economic growth atau pertumbuhan ekonomi atau pekerjaan yang layak. Stakeholder yang terkait. Yang pertama pemerintah, yang kedua Kementerian Pekerjaan Umum, yang ketiga perusahaan BUMN atau BUMS yang ikut campur tangan pembuatan bendungan, yang keempat ada masyarakat. Keberlanjutan proyek ini ke depannya, menurut kami, apabila proyek ini selesai, maka dapat meningkatkan kualitas irigasi dan ketersediaan air yang baik. Dapat dijadikan sebagai sarana PLTA
atau pembangkit listrik tenaga air, sarana olahraga air, sarana rekreasi terbuka, pembudayaan makhluk air, dan lain sebagainya. Yang dapat dicontoh dari proyek ini: 1. Tersedianya sistem irigasi yang baik. 2. Pemanfaatan bendungan sebagai PLTA. 3. Meningkatkan ketersediaan air bersih. Kesimpulan, proyek Bendungan Jati Gede menurut kami adalah salah satu infrastruktur berkelanjutan di bidang ketahanan pangan. Karena ketersediaan air merupakan salah satu aspek penting di bidang pangan dan air sangat dibutuhkan di kehidupan kita sehari-hari.